Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratun Nafisa dengan NIM 214220008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Data Warehouse yang berjudul Implementasi Data Warehouse untuk Analisis Transaksi E-commerce Global. Next slide, latar belakang dan permasalahan bisnis. Proyek ini dilatar belakangi oleh studi kasus pada sebuah perusahaan e-commerce global. Saat ini, perusahaan menghadapi tantangan besar karena data transaksi mereka masih tersimpan dalam bentuk data mentah atau file CSV yang terpisah-pisah. Kondisi ini menyulitkan manajemen untuk melakukan analisis historis yang cepat dan akurat. Akibatnya, muncul beberapa permasalahan bisnis utama. Pertama, manajemen kesulitan memantau tren penjualan bulanan. Yang kedua, sulit menentukan kategori produk dan metode pembayaran mana yang paling efektif. Dan yang ketiga, tidak adanya visibilitas yang jelas mengenai sebaran geografis pelanggan terbaik mereka. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah membangun sebuah data warehouse terpusat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Next slide ketiga, untuk mewujudkan solusi tersebut, saya merancang arsitektur data warehouse seperti yang terlihat pada layar. Alurnya dimulai dari sumber data di sebelah kiri, yaitu file CSV berisi data transaksi mentah. Data ini kemudian masuk ke proses ETL, extract, transform, dan load, menggunakan tools Pentaho Data Integration. Setelah diproses dan dibersihkan, data akan disimpan ke dalam data warehouse storage yang saya bangun menggunakan database PostgreSQL. Terakhir, data yang sudah siap dianalisis ini akan dihubungkan ke tools BI dan OLAP, yaitu untuk keperluan visualisasi dan pembuatan dashboard interaktif. Slide keempat yaitu skema dimensional atau star schema. Masuk ke tahap perancangan database. Saya memilih menggunakan star schema atau skema bintang. Model ini dipilih karena performanya yang sangat efisien untuk query analisis. Seperti yang terlihat pada gambar model view dari Power BI ini, struktur bintangnya terbentuk jelas dengan satu tabel fakta di tengah yang dikelilingi oleh tabel dimensi. Untuk grain atau tingkat kedetailan data, saya menentukannya pada level transaksi individual. Artinya, setiap baris data di tabel fakta mempresentasikan satu kejadian transaksi unik, sehingga memungkinkan analisis yang sangat mendalam. Next slide 5. Berikut adalah rincian dari tabel-tabel yang telah berhasil diimplementasikan di PostgreSQL. Gambar di layar adalah tangkapan layar dari PG admin yang menunjukkan struktur dari isi data tabel fakta. Sistem ini terdiri dari satu tabel fakta fact transaction yang berisi metrik kunci yaitu purchase amount atau total pembelian dan foreign key yang menghubungkannya ke dimensi lain, dan didukung oleh 4 tabel dimensi sebagai konteks. Yang pertama, dim produk atau dimensi produk untuk detail kategori produk. Yang kedua, dim customer untuk profil pelanggan seperti nama, usia, dan negara. Yang ketiga, dimensi payment untuk jenis metode pembayaran. Dan yang keempat, dimensi time untuk detail waktu transaksi yang berupa tanggal, bulan, dan tahun. Next slide. Jantung dari pembangunan data warehouse ini adalah proses ETL yang saya lakukan menggunakan Pentaho. Skenarionya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, extract, yaitu menarik data mentah dari file CSV. Kemudian yang kedua, transform, yang merupakan tahap paling krusial. Di sini dilakukan pembersihan data, pemecahan kolom tanggal menjadi komponen bulan dan tahun, serta pembuatan surrogate case atau ID unik untuk setiap dimensi. Ketiga, yaitu load, yaitu memasukkan data yang sudah bersih ke PostgreSQL. Urutannya sangat penting, yaitu mengisi tabel dimensi terlebih dahulu, baru kemudian mengisi tabel fakta. Next slide, implementasi ETL. Berikut adalah bukti implementasi ETL yang telah berjalan sukses di Pentaho. Gambar di sebelah kiri menunjukkan job utama yang mengotomatiskan seluruh proses. Tanda centang hijau menandakan bahwa semua transformasi mulai dari dimensi produk hingga fakta transaksi telah dieksekusi tanpa error. Gambar di sebelah kanan adalah contoh detail salah satu transformasi, di mana terlihat langkah-langkah step by step dari input CSV hingga output ke database. Next, dashboard OLAP. Hasil dari seluruh proses teknis tersebut adalah dashboard OLAP interaktif ini. Dashboard ini dirancang untuk menjawab permasalahan bisnis yang disebutkan di awal. Di sini kita bisa melihat total pendapatan secara real time, tren penjualan bulanan, peta sebaran pelanggan global, hingga kategori produk terlaris. Dashboard ini bersifat interaktif. Misalnya, manajemen bisa menggunakan slicer, metode pembayaran, untuk memfilter seluruh grafik dan melihat performa spesifik dari metode tertentu, seperti credit card atau PayPal. Next, business insight. Dari dashboard tersebut, kita dapat menarik beberapa insight penting untuk pengambilan keputusan strategis. Pertama, terkait performa produk. Kategori sport dan toys adalah penyumbang omset terbesar bagi perusahaan. Strategi ke depan harus fokus pada memastikan ketersediaan stok dan marketing untuk kedua kategori ini. Kemudian yang kedua, tren waktu. Terlihat adanya lonjakan penjualan yang signifikan di akhir tahun atau sekitar bulan 10-12 yang mengindikasikan perlunya persiapan logistik ekstra menjelang musim liburan. Dan yang ketiga, sebaran pasar. Basis pelanggan kita tersebar secara global, namun pasar terkuat terlihat jelas berada di Amerika Utara dan Eropa. Next, slide ke-10. Sebagai penutup, saya ingin membahas aspek pendukung lainnya. Terkait kualitas data, hal ini telah ditangani secara ketat selama proses ETL di Pentaho untuk memastikan data yang masuk akurat dan bersih. Untuk keamanan, secara konsep, akses ke data warehouse ini harus dibatasi menggunakan
menggunakan Role Based Access Control atau RBAC di PostgreSQL. Yang terakhir, sistem ini sangat relevan dengan tren terkini. Arsitekturnya sudah siap untuk dimigrasikan ke cloud data warehouse dan datanya yang terstruktur sangat potensial untuk digunakan dalam analisis lanjutan berbasis AI atau data mining di masa depan. Nah, cukup sudah. Demikian presentasi mengenai perancangan dan implementasi data warehouse yang telah saya kerjakan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.